Jadi ini apakah pemilu terburuk di era reformasi kalau menurut Mbak Ninis? Skor deh nggak apa-apa. Dari ya 0 sampai 10 lah. Sampai 10. 4,6 deh. Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali di Ngopi Sore Transparansi Internasional Indonesia. Senang bisa menemani teman-teman kembali. Dan tentu saja seperti biasa kita akan membincangkan sesuatu yang sangat seru, sangat penting. Dan seperti biasa juga saya tentu akan ditemani oleh orang yang kita dapat mengambil banyak pengetahuan, banyak pelajaran ya. Dan isunya masih rasanya masih menarik kalau soal pemilu. Nah, di sini saya bersama Direktur Eksekutifnya Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mbak Ninis. Halo Mbak. Halo Mas Ahel, apa kabar? Kabar baik. Ya Mbak Ninis ini mudah-mudahan belum bosen ya ngomongin soal pemilu muter-muter. Belum, insya Allah belum. Kebayang nih pasti lagi sibuk-sibuknya Mbak Ninis nih ngomongin soal pemilu. Karena ya harus diakui bahwa kita banyak belajar dari Perludem ya soal pemilu gitu ya, dan banyak sekali pembicaraan Mbak Ninis gitu ya, dan mungkin tulisan-tulisan Mbak Ninis di media juga yang kita jadikan rujukan gitu ya, mempelajari pemilu yang sepertinya semakin asing buat kita nih Mbak. Kayaknya semakin rumit, semakin kompleks gitu ya. Ya kita akhirnya tersimplifikasi pemilu itu jadi tentang 3 orang itu, Prabowo, kemudian Ganjar dan Anies gitu ya. Padahal pemilu jauh lebih luas daripada itu. Nah Mbak Anies, mungkin untuk memulai obrolan kita Mbak, aku mau menanyakan apakah pemilu kita sekarang ini sebenarnya sudah selesai? Kalau sudah selesai tentu belum ya. Pemilu tuh belum selesai walaupun pemungutannya sudah tanggal 14 Februari kemarin. Karena kalau kita ngerujuk ke tahapan pemilu ya, yang dibuat KPU, ya ujungnya itu adalah pengucapan sumpah dan janji. Baik itu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPD. Tapi sebagai sebuah siklus kan gak ada ujungnya ya. Karena pemilu itu ada pra pemilu, ada masa pemilunya, ya ada pasca pemilunya yang aku rasa nggak selesai kita perbincangkan gitu. Karena pasca pemilu kan ya kita kayaknya sepakat ya bahwa ini perlu banyak banget yang dievaluasi gitu ya, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilunya, bukan soal sistem pemilunya, tapi dari sisi aktor-aktornya pun juga banyak yang harus kita evaluasi gitu loh, mendorong reformasi-reformasi dari partai politiknya. Misalnya dari partai politiknya sendiri pun aspeknya banyak sekali kan, keuangannya, kelembagaannya. Jadi kalau dari sisi perhelatan ya akan selesai nanti saat disumpah janji itu gitu. Tapi sebagai sebuah siklus ya ini akan terus berjalan gitu. Oke, jadi belum selesai walaupun sudah pencoblosan Mbak ya, dan kalau kita mantauin si rekap itu yang nanti kita bisa panjang lebar ngomongin masalahnya. Kan udah kelihatan hasil-hasilnya tuh Mbak ya, kelihatannya Prabowo dan Gibran itu akan jadi pemenang di Pilpres. Kemudian juga kalau di Pileg itu ya kemungkinan partai politik nanti yang akan lolos ke DPR juga sama dengan sebelumnya Mbak ya. Nah kalau belum selesai nih Mbak, kira-kira peranan kita gitu ya yang masyarakat ini, pemilik suara kemarin, apakah masih ada, masih relevan, atau sekarang ini ya belum selesai tapi itu tinggal soal kesibukannya penyelenggara aja gitu ya, dan ribut-ributnya kontestan aja. Nah kita tinggal nonton aja nih, gitu atau gimana Mbak? Iya, dalam konteks tahapan hari ini gitu yang sekarang masih dalam tahapan penghitungan, tentu ya ada peran kita gitu. Tadi bicara soal Sirekap misalnya gitu ya, di situ kan sebetulnya dengan KPU membuat Sirekap kan kita sebagai publik bisa ikut mengawasi jalannya proses penghitungan sebetulnya. Jadi karena kalau nggak ada Sirekap, ya kan memang proses penghitungan kita kan lama ya, maksimal tuh 35 hari. Nah kalau nggak ada Sirekap kan ya ada quick count sih yang dilakukan oleh lembaga survei, ada exit poll dan sebagainya.
tapi si rekap ini kan yang aplikasi yang dari KPU yang kita sebagai masyarakat bisa ikut memantau jalannya itu, apalagi kalau raw datanya disediakan di situ. Dalam hal ini ya formulir C1, sehingga banyak inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil juga kan. Misalnya ada kawal pemilu, ada jaga suara, ada jaga pemilu yang kita bisa mengontrol itu gitu loh. Jadi sementara kan kita sekarang tahu di sini ada misalnya suaranya nambah, suaranya kurang, karena publik bisa ngeliat itu dari si rekap gitu. Jadi peranan kita nggak berhenti saat hari H pemungutan suara itu. Lalu juga nanti setelah itu pun KPU akan mengumumkan hasil resmi. Akan ada proses di Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan gitu ya. Nah itu pun juga jadi ruang kita untuk ngawasin proses perselisihan hasil pemilu itu gitu loh. Dan banyak sekali saya rasa yang masih bisa kita awasi ya, walaupun kalau misalnya dari sisi legal standing ya kita nggak punya gitu ya. Yang punya kedudukan hukum kan adalah peserta pemilu yang bisa melakukan pengajuan sengketa. Tapi sebagai masyarakat kan justru peranan kita memastikan prosesnya transparan, akuntabel, apalagi di tengah situasi misalnya persepsi masyarakat terhadap MK sendiri mungkin agak ada penurunan gitu. Makanya ya perlu kita awasi sama-sama, dan bahkan setelah nanti dilantik pun kan ya kita ya tagih gitu loh. Karena kita bukan sekedar voters ya, kita kan lebih dari sekedar voters sebetulnya. Oke, jadi kita kalau menurut Mbak Nis tadi jelas masih punya peranan penting ya untuk ngawasin penghitungan tadi ya. Ada misalnya penggelembungan suara, nanti selisihnya apakah sesuai dengan jumlah suara di masing-masing TPS dan sebagainya. Nah tapi Mbak, seringkali juga rasanya masyarakat merasa perannya belum selesai nih ya. Tapi ini juga diikuti dengan perasaan panas gitu ya, bahwa ya pemilu ini untuk menyelesaikannya mungkin bukan melanjutkan penghitungannya, tapi mengulang proses pemilunya gitu ya. Nah mungkin yang aku mau tanyakan ke Mbak Ninis ini, kenapa suasana pemilunya jadi seperti ini Mbak? Apakah kalau Mbak Ninis melihat ini nanti setelah penghitungan itu selesai kemudian ada penetapan dari KPU, apakah akan cooling down, suasana akan jadi lebih dingin, atau orang-orang juga tetap merasa ini belum selesai gitu dan menyelesaikannya bukan maju ke depan tapi harus mundur ke belakang? Iya, ya kalau soal misalnya apakah misalnya ya pemilunya nanti diulang gitu ya, atau misalnya penghitungannya diulang, memang akan tergantung dari bagaimana mahkamah memutuskan kan sebetulnya, dan itu juga akan sangat tergantung dari bagaimana peserta pemilu ya, tim-tim yang mengajukan ke MK itu bisa menghadirkan bukti yang solid, yang TSM itu terstruktur, masif, dan sistematis. Terstruktur itu kalau misalnya dia bisa membuktikan bahwa ini ada pelibatan aparat gitu misalnya, terstruktur gitu ya, semua terlibat gitu, aparat-aparat pemerintah, sumber-sumber daya pemerintah terlibat. Kalau sistematis itu misalnya dia bisa membuktikan bahwa ini terencana dengan baik gitu. Bahkan misalnya mungkin terencana jauh-jauh sebelum pemilu sudah direncanakan, dan kalau masif itu kecurangan itu terjadi di hampir 50% wilayah misalnya. Kalau yang mengajukan PHPU ke MK itu bisa mendalilkan bukti-buktinya, menghadirkan bukti-bukti yang solid, bukan tidak mungkin mahkamah bisa memutuskan itu. Tapi dalam pengalaman kita selama perselisihan hasil pemilu khususnya Pilpres, itu belum pernah terjadi. Kalau di pilkada pernah terjadi. Jadi misalnya yang pilkadanya diulang di semua TPS, yang bahkan MK juga menetapkan siapa yang menang pemilunya, itu terjadi di pilkada gitu ya. Beberapa contohnya misalnya Kota Waringin Barat, Saburai Jua gitu ya, itu diulang di Nabire atau misalnya di beberapa tempat lain. Kalau dalam konteks pilkada pernah. Tapi dalam konteks Pilpres belum pernah ada, karena ya tadi ya agak sulit memang, ya bukan agak sulit ya, tantangan bagi si
pihak yang mau PHPU ini untuk bisa mendalilkan ya tadi terstruktur, masif dan sistematis. Jadi itu yang sekarang kalau memang mereka mau ke MK ya harus dipersiapkan betul gitu, karena kalau mungkin gini, misalnya gini, dikatakan terjadi politik uang gitu misalnya, membagi-bagikan serangan fajar gitu. Mungkin itu terjadi dalam proses pemilunya. Ya. Tapi apakah itu signifikan nggak sama margin suaranya misalnya? Biasanya MK akan mengejar sampai ke sana. Dan ya sebetulnya ya ketika misalnya nanti MK sudah memutuskan hasilnya seperti apa dalam proses PHPU nanti, ya itulah kalau menurut saya yang harus diterima ya, karena semua jalur kan sebetulnya juga sudah sudah ditempuh gitu loh, ruang-ruang yang ada ya sudah ditempuh, dan memang pintu terakhirnya MK karena putusan MK kan juga final dan mengikat. Oke, jadi mungkin kita juga harus berharap nanti setelah ada putusan MK itu akan ya di masyarakat juga cooling down ya Mbak ya. Jadi ya apapun proses demokrasi itu membawa hasil yang ya mungkin kita tidak suka, karena banyak orang juga bilang ini kecurangannya bukan di pencoblosan tapi sebelum itu, jauh sebelum itu. Nah Mbak Ninis, kita mungkin bicara dikit soal MK nih Mbak. MK ini kan kemarin ya bisa dibilang pilar-pilarnya agak patah tuh ya setelah putusan 90 2023 itu. Nah menarik juga kira-kira mendengar pandangan Mbak Ninis kira-kira nanti kalau MK memutuskan keputusan terakhirnya, keputusan finalnya. Nah ini apakah legitimasi itu MK miliki gitu ya, atau ya balik lagi ke tadi gitu ya, bahwa orang-orang yang tidak terima dengan hasil pemilu itu punya alasan gitu untuk bersikap demikian. Kalau dalam pandangan Mbak Ninis gimana? Ya, ya soal Mahkamah Konstitusi sendiri kan sebetulnya dari kasus nomor 90 itu ya, putusan 90 itu kan sudah ada mekanisme di MK ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah membuat semacam ya dia punya putusan gitu ya, menghasilkan putusan dan ada rambu-rambunya. Jadi misalnya yang dikatakan putusan MK itu kan adalah bahwa Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, lalu juga Anwar Usman tidak diperkenankan untuk menjadi salah satu hakim terkait dengan PHPU karena akan ada konflik kepentingan di situ. Nah, jadi sebenarnya itu sudah sudah ada pagar awalnya gitu, udah ada pagar awalnya oleh MK untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan itu. Nah, tapi memang tantangannya kemudian adalah nih sekarang hakimnya jadi tinggal 8 yang bisa menyidangkan perselisihan hasil pemilu. Kalau hakimnya 9 kan ya angka ganjil ya, di mana suara terbanyak ya nanti keputusannya mengikuti itu. Tapi ketika hakim-hakimnya genap, jumlahnya genap dan split 4-4, ini kan jadi ruang negosiasi juga gitu ya. Nah, makanya sebetulnya yang ditunggu sekarang adalah apakah MK akan membuat hukum acara baru gitu ya untuk dalam proses PHPU ini, lalu publik nanti akan menilai bagaimana dari hukum acaranya itu dan prosesnya yang transparan dan terbuka gitu ya, apakah MK betul-betul mendengarkan dalil-dalil yang dimohonkan gitu, karena memang biasanya dalam perselisihan hasil pemilu itu kan karena ini ada waktu ya, Mas Sahel, di MK itu untuk Pilpres waktunya hanya 14 hari kerja, itu udah harus selesai diputus. Jadi memang waktunya tuh strict sekali gitu. Nah, bagaimana dalam waktu 14 hari ini semua pihak bisa didengarkan, karena tadi yang mau diangkat kan yang terstruktur, masif dan sistematis. Sementara waktunya dibatasin gitu loh, misalnya nanti saksi yang dipanggil dibatasin atau buktinya gitu ya. Nah, bagaimana MK harus bisa memfasilitasi orang untuk bisa mendalilkan yang TSM itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, ini tantangan tersendiri sebetulnya karena pengalaman pemilu sebelumnya misalnya saksi hanya maksimal 10 gitu. Sementara kalau TSM kita aja provinsinya ada 38 gitu ya. Misalnya satu provinsi ada satu dugaan kecurangan kan ya mungkin gak cukup gitu loh, belum setengah jumlah provinsi gitu misalnya. Oke, jadi
kemarin proses di MK itu sebenarnya satu langkah untuk memulihkan legitimasi MK ya Mbak. Tapi sekarang ini kan juga rame kelihatannya Uncle is back nih Mbak. Paman akan kembali nih. Nah ini juga aku merasakan ini juga memperkeruh suasana lagi nih Mbak. Kira-kira menyikapinya gimana nih Mbak? Iya, ya memang agak agak unik ya kalau mau agak unik upayanya, karena sebenarnya gini, ketika MK memutuskan bahwa Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua MK, kan kemudian harus dilakukan pemilihan ketua ulang gitu ya, dipilih gitu tanpa Anwar Usman nggak boleh lagi gitu. Nah pertama MK ketika melakukan pemilihan ulang itu kan ada dasar yang jelas, yaitu putusan MK gitu. Dan ketika melakukan pemilihan ketua itu Anwar Usman juga ada di situ gitu. Jadi dia terlibat dalam prosesnya itu juga. Jadi agak unik ketika misalnya dia menginginkan posisi ketuanya kembali gitu. Padahal kan ini juga perintah dari MK dan harapannya ya tentu ini kan kemudian sedang digugat di PT UN ya. Ya PT UN-nya bisa melihat dengan jernih gitu loh bahwa apa yang dilakukan MK dengan mengganti ketua itu kan bukan tanpa dasar ya. Tapi karena ada putusan MK dan di situ MK juga mengatakan bahwa ada pelanggaran etik, ada konflik kepentingan di situ yang salah satu rekomendasinya ya harus mengganti posisi ketuanya gitu. Oke, jadi ini mungkin peringatan juga ya untuk Petun yang memeriksa perkara ini ya. Jadi perkara yang para yang mulia ini sidangkan ini mungkin akan jadi perkara yang sangat sensitif. Betul. Ya. Ini bisa implikasinya bisa pada legitimasi nanti putusan hasil PHPU itu gitu ya. Nah jadi mungkin itu yang harus digarisbawahi. Karena MK ini lagi nggak kuat-kuat banget sekarang gitu ya. Jangan ditambahin lagi bebannya. Nah itu satu hal ya soal MK. Nah aku mau mungkin memperluas optiknya nih soal pemilu ini. Kalau Mbak Ninis melihat dari seluruh perjalanan pemilu sampai ya akhirnya sekarang kita berada di fase penghitungan suara. Apakah ini pemilu yang terbaik yang bisa kita dapatkan atau sebaliknya justru ini pemilu yang terburuk yang pernah Indonesia laksanakan ya paling tidak di era reformasi. Kalau dalam pandangan Mbak Ninis gimana? Ya, saya melihat bahwa memang pemilu kali ini kita mengalami kemunduran ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya pemilu itu kan bukan hanya hari H, yang namanya pemilu itu bukan hanya bicara pilpres ya tadi 3 pasangan itu. Tapi ya pemilu itu ya kita melihat keseluruhan prosesnya yang sejak awal kami menilai bahwa ya tadi ada kemunduran-kemunduran gitu loh, jauh bahkan sebelum hari H-nya sendiri. Kalau di harinya H-nya sendiri kan mungkin bisa dikatakan ya memang ada tantangan di sana sini gitu ya, tapi ya sifatnya lebih teknis kan, misalnya pemilih yang nggak bisa milih, dia petugasnya mungkin yang nggak terlalu cakap, ya itu hal-hal teknis yang terjadi pada hari H. Tapi di sebelum hari H ini yang justru substansial gitu ya yang mengalami kemunduran. Misalnya soal ya bukan dari sisi penyelenggaraan ya. Kalau dari sisi penyelenggaraan kan misalnya tentu kita menyoroti bagaimana penyelenggara pemilunya. Ketika misalnya ketua KPU sudah disanksi oleh DKPP ya pelanggaran etika 3 kali, tentu kan publik juga akan mempertanyakan mau dibawa kemana nih penyelenggaraan pemilu kita ketika pimpinan KPU-nya sudah ada sanksi etik, pelanggaran etik berat terakhir gitu ya udah sampai 3 kali. Itu dari sisi penyelenggara pemilunya. Belum lagi misalnya terkait dengan regulasi-regulasi teknis yang dibuat yang mengalami kemunduran juga gitu ya, soal pencalonan mantan terpidana misalnya, perempuan, soal transparansi dana kampanye, belum lagi kita bicara soal proses secara umum ya, tadi ya misalnya ada putusan MK nomor 90 itu yang rasanya kok ada efek dominonya terhadap proses penyelenggaraan pemilu kan, kemudian banyak yang menyuarakan ini ada penggunaan sumber-sumber negara, misalnya dugaan politisasi bansos, lalu misalnya pelibatan aparat desa yang jadi
apa ya, pembicaraannya tuh masif gitu loh di media gitu, yang kayaknya di pemilu-pemilu sebelumnya apa ya, tidak semasif ini gitu loh yang terjadi. Jadi makanya ini yang apa ya, bicara soal penyelenggaraan pemilunya itu tadi saya melihat memang ada kemunduran ya, kita nggak cuma bicara soal hari H tapi ya proses-proses sebelumnya yang menyertai itu. Oke. Ini buat clickbait nih Mbak. Jadi ini apakah pemilu terburuk di era reformasi kalau menurut Mbak Ninis? Ini dikasih skor aja gimana? boleh. Nah ini judgement dari Mbak Ninis ini kredibel karena Mbak Ninis mantau pemilu dari tahun berapa Mbak? Dari tahun berapa ya? Dari aku ngikutin pemilu saya dari 2010 ya, kalau kerja di isu pemilu dari 2010. Nah ya banyak yang 2010 tuh mungkin masih SD. Mbak Ninis sudah mantau pemilu loh. Jadi ini judgement yang kredibel gitu ya. Berapa Mbak Ninis? Skor deh gak apa-apa. Dari 0 sampai 10 lah. Sampai 10. 4,6 deh. 4,6 tuh berarti di bawah medium ya, di bawah tengah-tengah tuh, di bawah rata-rata lah. Kalau dibandingin 2019 berarti sekarang di bawah ya Mbak ya, di bawah dari itu. Iya, karena ya tadi udah 2019 kan dengan pemilu kali ini kan undang-undang pemilunya sama ya. Jadi harusnya kan ya aturan mainnya sama gitu loh, tapi ternyata banyak perubahan-perubahan yang justru di level teknis, dan termasuk juga ketika undang-undang pemilunya nggak diubah, orang pergi ke Mahkamah Konstitusi yang justru kita nggak sangka-sangka gitu ya, itu bisa dilakukan dan perubahannya drastis sekali gitu karena putusan MK itu. Iya, jadi ya ini bukan dari Mbak Ninis tapi dari aku menyimpulkan ini pemilu yang terburuk gitu ya. Kalau misalnya tadi skornya 4,5 ya mungkin kalau menafsirkan agak nakal sedikit dari perkataan Mbak Ninis tadi, sebelumnya di era reformasi kita nggak pernah di angka 4,5 nih gitu ya. Nah silakan simpulkan saja apakah terburuk apa enggak. Nah Mbak Ninis, kemudian ini kan pemerintahan nanti akan terbentuk ya. DPR yang baru akan terbentuk walaupun partai-partainya sama. Nah ini apakah terlalu prematur Mbak kalau kita bicara perbaikan pemilu untuk 2029 katakanlah? Ya saya rasa enggak ya, karena ketika nanti DPR-nya sudah dilantik termasuk juga pemerintahan dilantik gitu kan, mereka akan bikin yang namanya program legislasi nasional ya, prolegnas. Dan menurut saya ini harus didorong prolegnas prioritas nih, karena kita kan menginginkan akan ada evaluasi total ya. Semuanya kalau menurut saya perlu dievaluasi dan akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya kita baru akan mau mulai evaluasi itu 2026 gitu ya, ya itu udah nanti misalnya bisa jadi undang-undangnya selesai 2028, 2029 udah pemilu lagi gitu. Jadi memang harus sejak awal, dan sebetulnya kita kan nggak mulai dari nol ya terkait dengan dorongan untuk memperbaiki ini. Karena misalnya kayak kita bicara soal partai politik sendiri, teman-teman masyarakat sipil udah siap dengan rekomendasi-rekomendasinya kan, soal pelembagaannya, soal keuangan partainya, itu udah siap sejak lama sebetulnya. Soal perbaikan undang-undang pemilunya pun juga saya rasa masyarakat sipil, akademisi gitu ya juga sudah siap dengan rekomendasinya. Jadi kita nggak akan mulai dari nol ya, karena usulan itu sebenarnya kan juga sudah lama didorong ya, kayak misalnya undang-undang partai kan. Terakhir kan undang-undang itu nomor 2 tahun 2011. Kayaknya hampir setiap periode tuh teman-teman selalu punya usulan perubahan kan, selalu melakukan advokasi itu. Jadi materinya juga udah ada, termasuk juga undang-undang pemilunya. Nah tinggal sekarang adalah bagaimana nih mendorong ya tadi ini akan jadi inisiatifnya siapa, apakah dari DPR kah atau dari pemerintah kah, itu yang harus dengan cepat ya diputuskan dan segera nanti ya itu harus jadi PR pertamanya gitu loh, karena ya waktunya ya jangan diburu-buru, karena nanti kalau misalnya nanti baru dibahas 2026 karena biasanya bahas undang-undang pemilu kan 1 tahun lebih ya. Kalau baru selesai 2028 ya udah masuk tahun politik lagi gitu. Oke. Poin-poinnya apa Mbak Ninis kalau yang mungkin selama ini selalu disuarakan sama Perludem ya? Apakah soal presidensial threshold misalnya atau parliamentary threshold, kira-kira poin yang ya krusial lah untuk diubah dari undang-undang pemilu sekarang gitu ya? Iya, pertama tentu kalau saya ya ngelihat bahwa model keserentakannya harus diubah.
kita nggak bisa lagi 5 kotak ya, kita sebutkan pemilu 5 kotak ya, karena pengalaman 2019, pengalaman 2024 ini terasa betul sangat kompleks, pemilu ini sangat kompleks, sangat rumit, dirasakan oleh petugas sebetulnya kan, oleh pemilih juga, bahkan peserta pemilu saya rasa pun juga merasakan bagaimana kompleksnya pemilu ini. Jadi mulai dari model keserentakannya perlu diubah, dan kita harus memikirkan betul bahwa terkadang ketika kita bicara soal model keserentakannya, kita bicara soal sistemnya, kita tuh lupa bahwa ini akan ada implikasinya dengan tata kelola pemilunya gitu. Jadi misalnya kayak kemarin misalnya ketika memutuskan pemilu serentak, kita nggak terlalu memikirkan dampak teknisnya apa nih pada penyelenggara pemilu gitu. Karena ketika itu nggak dilakukan kan ya, sekarang misalnya yang teman-teman yang meninggal dunia karena bertugas juga udah banyak kan implikasi dari itu. Lalu misalnya soal pilihan ini juga misalnya teman-teman caleg merasakan bahwa kok ini kompetisinya sangat sangat brutal gitu ya, pokoknya main duit gitu ya. Kan artinya kita perlu melihat lagi gitu loh terkait dengan sistem yang kita gunakan. Termasuk juga ya aktor-aktornya tadi, penyelenggara pemilunya. Penyelenggara pemilu kan sekarang kita bicara soal keserentakan pemilu, tapi dari sisi penyelenggara pemilu sendiri model seleksinya nggak serentak gitu loh. Jadi ini di tengah-tengah tahapan seperti ini ada yang berganti anggota KPU Bawaslu-nya gitu. Itu kan tentu nggak ideal. Dan juga dari sisi aktornya, partai politik menurut saya jadi kuncinya, karena partai politik kan peranannya signifikan sekali gitu. Kita ingin partai politik kita lebih terlembaga, lebih modern gitu ya, lebih demokratis. Undang-undang partainya udah berapa, 11 tahun, udah 13 tahun ya, artinya udah 13 tahun nggak diubah. Apa yang terjadi ya, misalnya hari ini kita bicara soal politik dinasti, misalnya kita bicara soal aktor-aktor politik yang misalnya bayar uang mahar dan sebagainya. Ini kan ya muaranya ya dari partai politik gitu. Jadi memang pembenahan dari partai politiknya juga menjadi prioritas ya. Paket undang-undang politik ya Mbak ya, berarti ya. Dari undang-undang partai politiknya mungkin ya soal transparansi dana kampanye itu ya. Dan kalau dari undang-undang pemilunya tadi yang terutama soal sistem keserentakan itu ya Mbak ya. Ya setuju sih bahwa dari penyelenggara rumit, dari pemilih juga rumit gitu ya. Nah, bahkan sesimpel cara memilih aja itu apa yang akan menyebabkan suara jadi tidak sah, apa yang sah. Itu aja aku menyaksikan di TPS gitu ya, ketika penghitungan gitu ya. Kelihatannya juga banyak yang nggak paham nih. Oke Mbak Ninis, ini sebenarnya kita sudah ke skala yang lebar ya, ngomongin pemilunya skala yang umum. Cuma aku jadi teringat bahwa sekarang ini TI lagi menagih KPU untuk membuka data pengadaan Sirekap itu Mbak. Nah kita kemarin itu melakukan ya tracking gitu ya, berdasarkan kanal-kanal yang tersedia. Nah kelihatannya pengadaan Sirekap ini tidak terlalu transparan gitu ya, dan ya paling tidak bisa kita akses lewat internet gitu ya. Nah ini apakah ada korelasinya dengan kualitas Sirekap yang sekarang banyak dikritik atau enggak Mbak? Iya, tentu anggaran kan anggaran yang disiapkan itu kan sebetulnya kan termasuk juga harusnya kita bisa ngelihat misalnya berapa banyak untuk trainingnya, berapa banyak untuk simulasinya, berapa banyak untuk si aplikasinya itu sendiri gitu. Dari situ kita bisa ngelihat bahwa Sirekapnya siap atau enggak. Jadi misalnya tadi berapa sih anggaran untuk simulasinya gitu. Karena kalau memang dia disimulasikan secara masif, saya rasa nggak akan muncul masalah-masalah seperti yang hari ini ada gitu ya. Misalnya aplikasinya nggak bisa baca foto, atau misalnya tiba-tiba angkanya tuh jadi ratusan ribu gitu. Padahal DPT di situ cuman berapa, nggak sampai 300 kan. Ya mungkin karena itu tidak disimulasikan secara masif yang atau misalnya anggarannya lebih banyak terserap untuk aplikasinya aja gitu, tapi petugasnya nggak dilatih dan sebagainya. Nah jadi Sirekap yang ada hari ini sebetulnya kalau kita bicara soal penggunaan teknologi dalam pemilu, dia kan bukan sekedar canggih-canggihan, bukan sekedar ini ada teknologi baru nih kita pakai gitu, di negara lain pakai begini kita ikut-ikutan, kan sebenarnya nggak begitu. Tapi
kita kan mencari tools mana yang cocok buat kita, yang itu bisa jadi apa ya, bisa dikatakan solusi lah buat masalah pemilu kita. Yang salah satu masalah di pemilu kita kan yang di proses rekap yang lama ini. Nah itu kan semuanya harus dipersiapkan secara dasar gitu loh. Misalnya dasar hukumnya, sumber daya manusianya, aplikasinya itu sendiri, keamanan sibernya gitu ya, termasuk juga auditnya gitu loh. Aplikasi ini harus bisa diaudit baik aplikasinya maupun juga anggarannya. Karena kan kalau kita pakai teknologi kan kita berharapnya harusnya proses pemilunya dapat legitimasi, dapat kepercayaan publik gitu loh. Tapi ini kan sekarang kekhawatirannya dengan Sirekap yang banyak permasalahan yang muncul, orang malah jadi nggak percaya sama penggunaan teknologi dalam pemilu gitu loh. Sehingga misalnya ke depan misalnya ada inovasi-inovasi malah jadi resisten gitu ya, malah akan banyak yang resisten. Nah makanya ya harusnya KPU harus siap ditagih ya sebetulnya ya, karena bagaimanapun juga Sirekap ini kan pakai uang negara ya, uang kita juga gitu loh, harusnya dipergunakan dengan baik. Oke, thank you Mbak Ninis. Nanti ini tugasnya editor lah buat menyusun dari topik yang tadi, dari yang detail sampai ke yang umum gitu ya, karena ini obrolan yang mengalir jadi loncat-loncat aja, kita fleksibel. Oke, aku mau mengakhiri perbincanganku dengan Mbak Ninis, tapi sebelum itu mungkin satu pertanyaan singkat Mbak. Kira-kira kalau diminta memberikan 3 kata untuk menggambarkan pemilu 2024, kira-kira apa Mbak yang tepat? Apa ya? 3 kata ya? Iya. Bingung. Bingung, oke, satu bingung. Satu bingung. Dua apa ya? Ya kayaknya lebih banyak ke bingung ya. Bingung. 2 kenapa? Bingung. Kenapa ya? Kalau bingung kita mempertanyakan memang kenapa. Terus 3 ya kita harus tetap semangat ya. Semangat gitu. Semangat. Bingung, kenapa, semangat. Jadi kalau di Jahit itu kita kalau bingung harus mempertanyakan kenapa. Nah, dalam proses mencari itu kita harus semangat. Mencari jawabannya kita harus semangat. Nah, oke, kurang lebih itu perbincangan saya dengan Mbak Ninis. Terima kasih Mbak Ninis menyempatkan waktunya. Selalu senang ngobrol sama Mbak Ninis. Ya mudah-mudahan tadi ya masukan-masukan dari Mbak Ninis tidak hanya di forum ini gitu ya, tapi di semua kesempatan yang Mbak Ninis sampaikan itu bisa didengar oleh penyelenggara pemilu gitu ya, oleh pembentuk undang-undang gitu ya, penentu politik hukum dan sebagainya. Begitu teman-teman, saya Sahel Muzamil, senang bisa menemani teman-teman juga. Sampai ketemu di ngopi sore berikutnya. Salam.